Aturan pertama dalam profesiku, hanya cari uang. Lagi tidak senang, ya. Yuan. Selamat pagi, bos. Kopinya sudah siap, silakan dicoba. Terlalu panas. Maaf, akan saya perbaiki lain kali. Tidak perlu. Yuan akan pulang besok sore. Tugasmu sudah selesai. Cinta pertamanya akhirnya kembali juga. Kontrak ini akhirnya akan berakhir. Lagi pula dia membatalkan kontrak lebih awal. Bayaran kontrak tetap bisa kudapatkan seutuhnya. Ye. Xiao Fan, mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Baik, bos. Ini surat konfirmasi penghentian kontrak layanan pengganti. Tolong tanda tangani ini. Dan ini daftar tagihan selama periode ini. Ini biaya layanan selama 3 tahun. Dikurangi yang sudah dibayar, sisa pelunasannya. Total 1,18 juta. Tolong Anda periksa dengan saksama. Kalau tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Menerima kartu, transfer, dan transaksi tunai. Tatapan Sen Qingyu saat pertama kali melihatku membuatku merasa tidak nyaman. Tersenyumlah. Gaji bulanan 100.000, bersiaga 24 jam. Wanita ini banyak uang, bodoh, dan mudah dikelabui. Faktanya, aku cuma menebak benar satu hal. Ini adalah pria pujaannya. Pelajari baik-baik, tidak boleh ada bedanya sedikit pun. Aku menghabiskan 3 hari berlatih di depan cermin. Keluar. Wanita ini sangat sensitif terhadap suhu. Sen Qingyu tidak suka aku berbicara. Lebih tepatnya, dia tidak suka aku bicara dengan suara Zhou Yuan. Jangan bersuara. Suaramu tidak mirip dengannya. Aku sekalian saja pura-pura bisu. Kompensasi pencabutan hak suara, 300 sehari. Yang paling konyol adalah saat hari Valentine. Dia menyuruhku berdiri di balkon kehujanan. Aku demam tinggi sampai 39 derajat. Penampilanmu saat sakit juga tidak mirip dengannya. Musim dingin tahun ketiga, Sen Qingyu mabuk. Kenapa kamu tidak bisa menjadi dirinya? Sudahlah, barang palsu tetaplah barang palsu. Apa kamu begitu tidak sabar untuk pergi? Bukankah pria pujaan Anda sudah kembali? Harus memberi Anda waktu untuk menata perasaan. Paling-paling besok saat menjemputnya di bandara, saya akan mengantar Anda. Uangnya akan kutransfer besok lewat bagian keuangan. Baik, Presdir Sen. Akhirnya selesai juga. Nanti enaknya liburan kemana? Ya, menemani Presdir Sen ke bandara menjemput pria pujaannya. Bisa dapat bayaran lagi. Uang lembur dadakan, 1.500. Tatapan penuh cinta, tambah 1.000. Kompensasi cedera kerja menahan cubitan di lengan, 1.000. Total 3.000. Bos, Anda yakin penerbangannya tidak ditunda? Qingyu. Bos, layanan pengganti berakhir di sini. Tagihannya sudah dikirim ke email. Semoga langgeng selamanya. Jangan lupa kasih rating bintang 5. Cih, lembur lagi. Baiklah, siapa juga yang mau menolak uang? Yuan, apa kabarmu selama ini? Tentu saja tidak baik. Tanpamu di sisiku, bagaimana bisa dibilang baik? Aku sangat merindukanmu. Siapa ini? Asistenku. 3 tahun jadi pengganti, sekarang jadi asisten. Turun gaji dan turun jabatan, kejam sekali. Tidak, status resmiku di luar memang asisten. Kamu pasti si pengganti itu, kan? Mata Anda tajam juga, Tuan Zhou.
Barang palsu tetaplah barang palsu. Sewangi apapun, tetap saja palsu. Tuan Zhou benar, makanya saya selalu kagum pada barang aslinya. Lagi pula, jika bisa membuat seseorang membayar mahal untuk mencari pengganti palsu, barang aslinya pasti sangat buruk, kan? Semoga kalian berdua langgeng selamanya. Saya pamit pulang. King Yu, kamu cari barang seperti ini untuk jadi pengganti. Tuan Zhou, pengganti itu juga termasuk pekerjaan teknis profesional. Tolong jangan mendiskriminasi profesi. Oh iya, ada sisa sayur di sela gigi Anda. Puas rasanya. Presdirsen, kopi Anda. Ini bukan kopi yang biasa disiapkan Xiao Fan. Dia biasanya menaruh susu dosis ganda, 1 sendok gula, dan suhunya dijaga 45 derajat. Tuan Zhou bilang kopi hitam lebih sehat. Dia khusus menyuruh dapur membuatnya. Ah, ayo jalan, King Yu. Mulai sekarang, kurangi minum susu manis yang bikin enek. Ahli gizi yang kukenal di Swiss bilang, kopi hitam murni baru. Lambungku tidak bagus. Dokter menyarankan untuk tambah susu. Terserah kamu saja. Oh iya, hari ini aku mau pergi lihat mobil. Ada Porsche edisi terbatas yang baru tiba di dalam negeri. Hari ini aku ada rapat pagi. Paman Chen, siapkan mobil. Baik, akan segera disiapkan. Rapat apa sepagi ini? Aku belum selesai bicara soal Porsche itu. Kebiasaan Xiao Fan. Selama 3 tahun, setiap kali masuk mobil, gesper sabuk pengaman selalu dihadapkan keluar, agar mudah kuambil. Kukira ini semua pengaturan Paman Chen. Presdirsen, kita berangkat ke kantor. Dokumen penghentian kontrak Xiao Fan sudah diarsipkan. Sekali dikonfirmasi, Xiao Fan tidak akan ada hubungan apa-apa lagi denganku. Urusan uang selesai. Tapi Presdirsen, Anda datang pagi sekali hari ini. Tuan Xiao belum. Xiao Fan tidak akan datang lagi. Beritahu HRD untuk segera mencari asisten baru. Baik, Presdirsen. Dia sudah tiba. Tidak perlu siapkan kopi lagi. Selama ini aku benar-benar sudah dimanjakan. Xiao Fan tidak ada. Kehilangan secangkir kopi dengan suhu yang pas. Kehilangan seseorang yang saat aku mengerutkan kening akan meredupkan lampu untukku. Presdirsen, Tuan Zhou memaksa ingin bertemu dengan Anda. Saya sudah bilang Anda sedang bersiap untuk rapat direksi. Tidak apa-apa, Xiao Zhang. Kamu keluar dulu. Baik. Ini kinerja kalian di kuartal lalu. Jauh lebih buruk dari dugaanku. Aku kenal seorang bankir investasi di Swiss. Proyek kecil apapun yang dia tangani, tingkat keuntungannya 2 kali lipat lebih tinggi dari ini. Yuan, rapat direksi akan segera dimulai. Kalau ada masalah, kita bicarakan nanti. Kebetulan sekali, aku akan pergi bersamamu. Sudah saatnya mereka mengenal calon tuan rumah di masa depan. Ini tidak pantas. Kamu bukan anggota perusahaan. Apanya yang tidak pantas? Saat aku berkarir di Wall Street, orang-orang tua kolot ini masih main tanah. Mereka butuh darah segar, butuh visi internasional. King Yu, berikan aku 5% saham dan aku akan membantumu. Anggap saja sebagai ganti rugi atas masa muda kita. Aku sudah melihat portofolio investasi kalian. Benar-benar berantakan. Tuan Zhou. Pertama, strategi investasi Grup Sen telah divalidasi oleh tim profesional. Kedua, rapat direksi bukanlah acara sosial, tidak butuh visi internasional. Ketiga, jika Anda ingin berprestasi di dunia bisnis, Anda bisa mulai dengan membaca buku manajemen dasar. Bagaimana sikapmu ini? Aku sedang membantumu. Situasi di dalam dan luar negeri itu berbeda. Walaupun aku selalu mengagumimu, aku juga tidak akan mabuk kepayang karena cinta, sampai membiarkanmu menggunakan teori kosong yang kamu pelajari di luar negeri untuk mengelola perusahaan ini. Sen King Yu, kau. Sekretaris Chen,
Tolong antar Tuan Zhou ke ruang istirahat. Tepat pukul 10, saya harus memimpin rapat. Apakah pria yang ada di ingatanku itu benar-benar ada? Jangan-jangan, selama ini filter penilaianku terhadap Yuan memang terlalu berlebihan. Halo, Presdir Sen. Ada urusan apa lagi? Xiao Fan, bisakah kamu pura-pura menjadi dirinya sekali lagi? Bos, ini sudah waktu lembur. Upah per jamnya naik 3 kali lipat. Setuju, aku paling suka klien yang tidak menawar seperti ini. Ada uang, siapa yang tidak buru-buru mau lembur? Kirimkan alamatnya, setengah jam lagi aku sampai. Layanan pertolongan pertama emosi larut malam, 600 PERHOUR. Biaya kerugian mental 1000, ongkos taksi 500. Kamu sudah datang. Perhitungan waktu dimulai. Bos mau ngobrol apa? Pemulihan patah hati, perbandingan dengan mantan, atau pertunjukan langsung meniru Zhou Yuan? Apa kamu seburu-buru itu menghitung uang? Bos, aku sangat realistis. Kita kan tidak benar-benar pacaran. Aku menghitung uang karena profesionalisme kerja. Presdir Sen, melihat Anda seperti ini, apakah cinta pertama Anda tidak seindah yang dibayangkan? Hari ini dia meminta 5% saham perusahaan padaku. Ingin mengelola perusahaan dengan teknik yang dia pelajari di luar negeri. Anda sebagai direktur perusahaan, bagaimanapun juga, punya pengalaman manajemen lebih dari lulusan berprestasi manapun. Mungkin Tuan Zhou hanya tidak ingin Anda terlalu lelah. Dia bilang itu adalah biaya kompensasi masa muda. Tindakan ini bahkan membuat penipu ulung pun merasa malu. Xiao Fan, selama 3 tahun ini, apa pernah ada satu momen pun kau tulus padaku? Bos, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Layanan tambahan butuh biaya ekstra. Presdir Sen, total 1,5 jam. Ditambah ongkos taksi, semuanya 2.400. Di dalamnya ada 200.000. Berhentilah menerima pekerjaan seperti ini. Bos mau membeli eksklusivitas karirku. Anggap saja sebagai denda pelanggaran kontrak. Baiklah, tapi ada satu hal yang harus diperjelas. Apa? Sebelumnya Anda membayar agar Xiao Fan tidak lagi jadi pengganti untuk Anda. Tapi tidak membayar agar Xiao Fan tidak boleh pacaran. Juga tidak membayar agar Xiao Fan tidak boleh jadi pengganti orang lain. Apa maksudmu? Sesuai yang kukatakan. Oh ya, saya sarankan Anda memeriksa rekening luar negeri Tuan Zhou. Akan ada kejutan. Tunggu, rekening apa? Konsultasi purna jual 3000 PERHOUR. Mau perpanjang lagi, bos. Silakan masuk. Halo, Anda butuh layanan apa? Pemulihan putus cinta, mengacaukan pernikahan mantan. Hal ilegal aku tidak terima, botak aku tidak terima. Layanan terkait mantan, harganya naik 50%. Aku ingin mempekerjakanmu sebagai pengganti cinta pertamaku, ambil paket bulanan. Sistem upah per jam. Tidak perlu memerankan orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Xiao Fan. Suwan. CEO Group Su. Tidak perlu bersandiwara. Jadilah dirimu sendiri. Menulis dengan tangan kiri. Alergi mangga tapi bersikeras memesan pancake mangga. Sikat gigi harus diletakkan miring 45 derajat ke kiri. Sabun mandi harus wangi cedar. Bos, cinta pertama Anda ini, Anda mencarinya berdasarkan laporan pemeriksaan kesehatanku, ya. Mirip, kan? Makanya mencarimu untuk jadi pengganti. Biayanya lebih rendah. Pasal 8, pihak kedua harus sengaja tidak memakai payung saat hujan. Dan mengklaim suka kehujanan. Kelakuan macam apa ini? Kebetulan sekali, minggu lalu aku baru saja demam karena kehujanan. Mirip denganmu. Layanan kehujanan tidak dipaksakan. Jika pihak kedua bersedia melakukannya, ada tambahan 500.
Biaya sakit dihitung terpisah sebagai subsidi. Lumayan bebas juga. Sangat memikirkan sisi kemanusiaan, kan? Bagaimana? Setuju? Setuju. Sebelumnya jadi pengganti untuk Shen Qingyu, karena wajahku mirip Zhou Yuan. Sekarang jadi pengganti untuk bos Suan ini, karena kebiasaanku mirip cinta pertamanya. Aku benar-benar cocok dengan pekerjaan ini. Ini baru uang muka. Setahun ke depan, cukup jadi dirimu sendiri saja. Uang ini cukup untuk aku pensiun. Tidak perlu memerankan orang lain. Ini sama saja dengan cuti berbayar. Tapi, entah kenapa aku merasa familiar dengan Presdir Su ini. Dia terlalu baik pada orang asing sepertiku, kan? Kenapa? Khawatir ini jebakan. Mana mungkin, aku cuma... Kenapa? Tidak apa-apa. Aku cuma penasaran dan ingin bertanya. Cinta pertama Anda sangat mirip denganku. Kenapa tidak langsung mencari dia saja? Dia menghilang setelah beranjak dewasa. Baiklah. Kalau begitu layanannya ku mulai besok. Mulai sekarang juga. Untuk makan malam, aku memesan pancake mangga. Xiao Fan, inikah yang kamu maksud dengan pensiun? Presdir Shen, perkenalkan. Ini klien baruku, Nona Suwan. Klien apa? Apa perlu saling sentuh bahu saat membicarakan bisnis? Layanan seperti ini. Apa Presdir Shen belum pernah membelinya? Hei, dua bosku, layanan konflik emosional tambahan ini butuh biaya ekstra loh. Aku bayar 2 kali lipat. Kamu ikut aku pulang. 3 kali lipat. Lanjutkan kontraknya. Inikah rasanya diperebutkan oleh wanita-wanita kaya? Nona-nona, toko kami melayani banyak pesanan secara bersamaan, dan mendukung aksi saling menaikkan harga penawaran. Tapi jika terjadi kontak fisik, kalian harus beli asuransi. Sepertinya investasiku sangat sepadan. Layanan bonus. Pura-pura jadi pacarku dan buat Shen Qingyu marah setengah mati. Sial, ternyata wanita ini mengincar Shen Qingyu. Baca kontraknya baik-baik ya. Pelanggaran kontrak akan didenda mahal sekali. Bos, apakah ini termasuk dalam pekerjaan? Di kontrak tidak ada tertulis menemani jalan-jalan ke toko buku. Tambahan klausul 9 saat ini. Pihak kedua wajib menemani majikan berkeliling toko buku setiap minggu, dan membagikan bacaan favorit masa kecil. Waktu kecil aku paling suka buku ini. Kebetulan sekali, cinta pertamaku dulu. Selalu menyembunyikan buku ini di bawah meja kelas untuk membacanya. Tunggu. Ini jelas kebiasaanku saat bolos ke perpustakaan waktu SMP. Menandai buku agar tidak direbut orang. Pasti cuma kebetulan saja. Klausul kontrak pasal 7. Pihak kedua wajib minum kopi hitam di depan majikan, dan menunjukkan ekspresi menikmatinya. Enak. Sangat menyegarkan. Dulu dia juga selalu membohongiku seperti itu. Padahal benci kopi hitam, tapi sok bersikap dewasa. Sepertinya aku juga melakukan hal yang sama waktu SMA. Tulis satu kalimat, gunakan tangan kiri. Bos, aku terbiasa memakai tangan kanan. Coba saja. Ada tambahan 5.000. Tulisan ini sama persis dengan tulisanku waktu SMA, yang dimarahi guru karena seperti ceker ayam. Benar-benar mirip. Mirip siapa? Mirip kamu. Mirip dia. Klausul tambahan, pihak kedua wajib berjalan di tengah hujan.
dan mengklaim menikmati kehujanan. Sekarang ini dihitung sebagai lembur dadakan. Upah per jam 2 kali lipat. Setuju. Haha. Hahaha. Kau gila ya? Dulu dia juga memakiku seperti itu. Kenapa bos wanita yang kutemui kali ini juga orang gila ya? Tunggu, adegan ini. Apa aku pernah mengalaminya sebelumnya? Suwan, sebenarnya siapa yang sedang kau lihat melaluiku? Klausul pasal 6 harus terus berperan sebagai tunangan. Menemani ke toko gaun pengantin 500, menjaga di depan ruang ganti 200. Layanan senyum palsu 500 PERHOUR. Bos, memakaikan kerudung pengantin padamu butuh biaya tambahan loh. Kontak fisik dihitung terpisah. Aku sewa kamu seharian penuh. Bos memang royal. Mempelai pria, coba setelan yang ini ya. Pergilah. Oh, Tunggu sebentar. Sekarang sudah mirip denganmu. mirip diriku sendiri. Pengganti macam apa sebenarnya ini? Tidak datang. Xiao Fan, berapapun harga yang Suwan berikan, aku bayar 2 kali lipat. Sekarang ikut aku pulang. Gajiku 5 juta per bulan. Kamu benar-benar mau menikah dengannya? Kami hanya sedang menjalankan kontrak, kan, sayang? Cinta. Benar sekali. Bos Su mempekerjakanku untuk menjadi diriku sendiri. Pekerjaan yang sangat cocok. Kenapa? Apa Presdir Sen mau pesan gaun pengiring pengantin? Ku berikan diskon 10%. Ayo pergi. Membosankan. Xiao Fan, kamu lebih memilih menjadi pengganti daripada memilihku. Presdir Sen, aku ralat sedikit. Bos Su mempekerjakanku untuk jadi diriku sendiri. Ini namanya dibayar untuk jadi diri sendiri. Bukan soal memilih atau tidak. Aku bisa memberimu lebih banyak saham, properti, apa saja boleh. Presdir Sen, daripada berteriak-teriak, lebih baik cari tahu siapa orang yang membantumu dulu. Kau, apa maksudmu? Aku. Apa maksud ucapanmu tadi? Jangan khawatir, kontrak ini sudah termasuk layanan menangani gangguan mantan. Ada tambahan klausul ini. Lagi pula, kau tadi menatapnya lebih dari 3 detik. Denda 500. Toko penipu, benar-benar penipu. Aku mau mandi. Kau cari saja kamar tamu sendiri untuk tidur ya. Oh. Xiao Fan, ini adalah gigi susumu yang pertama kali tanggal secara alami. Tanggal 18 Mei tahun 2010. Apakah ini benar-benar gigi susuku? Kenapa Bos Su bisa menyimpan ini semua? Aku bahkan sudah tidak ingat. Bos, apakah kelakuan Anda ini, termasuk kelainan mengoleksi barang aneh? Kenapa kamu membukanya? Bukankah sudah dikunci? Sekali sentuh langsung terbuka. Tapi kamu juga tidak boleh sembarangan masuk melihatnya, kan? Di kontrak tidak tertulis dilarang masuk ruangan mana. Tapi apa klausul ini tidak agak keterlaluan? Karena kamu sudah tahu, kontrak pengganti ini berakhir. Uang dan denda penalti akan tetap kuberikan.
Kamu mau apa? Tunggu, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Cinta pertamamu itu benar-benar aku. Kalau bukan, siapa lagi? Biar ku beritahu. Aku seperti orang mesum yang menguntitmu selama 10 tahun. Mengumpulkan barang-barang bekasmu. Bahkan gigi susumu yang tanggal pun kusimpan. Suwan, sebenarnya siapa yang kau lihat melaluiku? Dirimu. Dari dulu selalu dirimu. Anak 17 tahun di ruang UKS. Yang diam-diam memberiku sandwich mangga. Xiao Fan. Mahasiswa 20 tahun di pojok perpustakaan membaca Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Xiao Fan yang sedang tertidur. Dan si bodoh yang sekarang berdiri di depanku. Bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Xiao Fan. Jadi cinta pertamamu itu benar-benar aku. Aku menjadi pengganti untuk diriku sendiri. Ini benar-benar konyol. Ikut aku. Murid pindahan kelas 2 SMA, Suwan. Kamu pasti tidak ingat, kan? Kita saling kenal saat SMA. Kamu pernah memberiku setengah potong sandwich, isian mangga. Setelah makan, kamu alergi dan dilarikan ke UKS. Lalu aku kecelakaan dan cuti sekolah setahun. Saat aku kembali, kamu sudah lulus. Jadi kamu mempekerjakanku. Mempekerjakanmu untuk menjadi dirimu sendiri. Aku cuma ingin memastikan apa kamu adalah orang yang sama di masa lalu. Kamu mencariku selama ini. Cuma untuk memastikan hal ini. Iya, tapi tidak sepenuhnya benar. Suwan. Biarpun aku orang itu. Bukan berarti aku adalah pria pujaan di hatimu. Apa maksudmu? Pria pujaan itu sempurna. Sebuah fantasi yang diperindah oleh kenangan. Aku ini orang nyata. Temperamenku buruk, pendendam. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak suka pakai payung saat hujan dan selalu berakhir demam. Tahu kamu alergi mangga tapi masih suka curi-curi makan. Xiao Fan, menurutmu apa yang kuamati selama 3 tahun ini? Sebuah fantasi yang sempurna. Aku mengamati dirimu yang nyata, yang suka malas bangun tidur, yang memperhitungkan uang sampai ke digit terkecil, bahkan yang jarinya teriris saat memotong sayur. Lalu kenapa kamu menyuruhku memerankannya? Karena aku ingin melihatmu menjadi dirimu sendiri. Tapi jadi diri sendiri saja kamu masih minta bayaran. Hahaha. Jadi, kamu menyukai penjajah kecil yang perhitungan ini. Xiao Fan, bukan cuma itu. Juga dirimu yang berumur 17 tahun, yang menyembunyikan buku perpustakaan. Dirimu yang berumur 20 tahun, yang ketiduran saat kerja sambilan di kedai teh susu. Dan yang sekarang berdiri di depanku, yang bahkan cemburu pada dirinya sendiri. Pihak pertama Suwan, mempekerjakan pihak kedua Xiao Fan untuk memerankan Xiao Fan yang paling nyata. Sekarang bukan masalah apakah kamu mau terus mempekerjakanku. Tapi apakah aku mau menerima pekerjaan ini atau tidak? Apa klausul barunya? Upah per jam jadi 0. Durasi kontrak diubah jadi tak terbatas. Setuju. Xiao Fan. Lomba pidato bahasa Inggris saat kelas 2 SMA. Orang yang memberikan ini padaku di belakang panggung adalah kamu, kan? Kalau takut, lihat saja ini. Bayangkan di hatimu para juri itu seperti siluman labu. Gadis yang gugup waktu itu adalah Anda. Benar, itu aku. Hanya kamu yang tahu detail ini. Tapi Zhou Yuan membohongiku dan bilang dia yang melakukannya. Kemarin aku tunjukkan ini padanya. Dia malah tanya ini sampah dapat dari mana. Dan lagi, di atasnya tertulis 2 huruf XF.
Itu inisial namamu, kan? Sepertinya begitu. Aku tidak terlalu ingat. Kalian sangat mirip. Maafkan aku, Xiao Fan. Ini semua salahku yang sulit mengenali wajah. Karena kamulah yang memberiku kepercayaan diri. Aku jadi bisa memenangkan lomba pidato itu. Tapi aku malah menjadikanmu sebagai pengganti. Itu karena Anda memang hebat. Bukan, bantuanmu. Kembalilah padaku. Jangan jadi pengganti lagi. Datanglah bekerja di perusahaan dan bersamaku. Presdir Sen, sudah terlambat. Aku sudah memiliki orang yang kusukai. Itu aku, kan? Ya, itu aku. Pilihkan sebuah cincin. Diam-diam menyembunyikanmu selama 10 tahun. Sekarang giliranmu yang mencuriku. Ayolah, caramu melamar ini terlalu mendominasi, kan? Aku ini kan CEO yang mendominasi. Baiklah. Wan sayang, maukah kamu menikah denganku? Kamu harus beritahu aku dulu, Sen Qingyu mencarimu untuk apa? Baru aku akan menjawabmu. Bukankah sudah kubilang, dia tahu kalau orang yang membantunya di lomba pidato waktu itu adalah aku. Omong-omong, bukankah kamu sudah tahu hal itu? Tentu saja aku tahu, karena tahun itu aku juga ikut lombanya. Tapi kamu tidak memberiku hadiah sama sekali. Mungkin karena waktu itu kamu tidak gugup. Kurangi omong kosong, lanjutkan lamarannya. Wan, kamu, aku bersedia. Tapi kita harus tanda tangan kontrak dulu. Durasinya 10.000 tahun. Denda penaltinya adalah hatimu. Setuju? Kudengar kalian mau menikah. Bulan depan, Presdir Sen mau memberi amplop merah. Xiao Fan, bukankah kamu bilang aturan pengganti itu dilarang berpacaran? Aku sudah dipecat. Lagi pula sekarang gajiku nol. Kerja tanpa bayaran. Isi sendiri nominal di cek ini. Asalkan kamu meninggalkan Suwan dan kembali padaku. Presdir Sen, dulu Anda sendiri yang secara langsung memutus kontrak. Waktu itu aku tidak tahu kalau kamu adalah. Tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Qingyu. Segalanya tentang kita sudah berakhir. Aku hanya sebatas rekan kerja bagimu. Itu tidak penting. Asalkan kamu berada di sisiku. Tidak perlu jadi pengganti. Tidak perlu jadi asisten. Jadilah dirimu sendiri. Kamu boleh minta apa saja. Tidak usah. Presdir Sen, aku sudah memiliki orang yang kusukai. Maaf. Ternyata, akulah yang menjadi pengganti itu. Sen Qingyu menawarimu harga berapa? Dia memberiku selembar cek kosong dan bilang mendukungku berbisnis. Kamu isi berapa di cek itu? Apa hatimu goyah? Goyah, sih. Tapi aku menolaknya. Kenapa? Dia begitu tulus dan peduli padamu. Dia cuma sulit mengenali wajah dan salah orang. Bagaimana kalau kamu panggil dia ke sini? Biar aku jadi istri pertama, dia jadi istri kedua. Jangan, itu tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Pertama, hidupku sudah kau beli seutuhnya. Kedua, dokter bilang gigiku kurang kuat, jadi aku cuma cocok makan makanan lunak numpang hidup pada istri. Jadi tidak perlu berbisnis. Bohong. Di hatimu masih ada dia.
Aku tanya padamu. Bagaimana kalau dia menyadari kamu orangnya setengah tahun lebih awal? Mana ada istilah bagaimana kalau? Sekarang ada kamu saja sudah cukup untukku. Lagi pula, aku berencana mengubah studio pengganti menjadi klinik konsultasi hubungan. Untuk membantu orang-orang yang kebingungan. Karena ada kamu, aku tidak perlu lagi menjadi pengganti. Bukankah tadi kamu bilang mau numpang hidup padaku? Iya dong, tapi aku yang akan menghidupimu. Ayo pulang, akan kutunjukkan barang koleksiku. Barang koleksi apa? Yang paling standar, stocking Balenciaga. Selain itu masih ada. Cepat, cepat, minggir. Biar aku yang menyetir, kamu terlalu lambat.